Bohong mas, mana mungkin rumah 90 aja gak jadi, bohong. Saya nggak tahu mau bilang apa ini. Pret, mana mungkin uang 3 kali 8 aja 100 juta belum berdiri, pret. Ini nanya atau apa ini? Ini tanya atau apa ya? Ini masuk kategori tanya atau apa ya teman-teman ya? Ini saya jawabnya gimana nih? Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semuanya di 3 video terakhir yang kita upload kemarin teman-teman. Jadi mengenai bangun rumah dengan budget atau anggaran biaya di bawah 100 juta. Jadi mengenai bangun rumah yang kita upload dengan budget biaya 50 jutaan sampai dengan budget di bawah 100 juta. Oke, jadi kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Ini pertanyaan pertama ada dari Mbak Siti Komaria teman-teman. Pertanyaannya, Mas Wahyu, saya ingin bangun rumah dengan budget 8 kali 15 dana 100 juta cukup apa enggak? Oke, begini ya teman-teman ya. Memang dana 100 juta itu sudah bisa atau cukup untuk jadi sebuah hunian teman-teman. Tapi tentunya tidak dengan luas 8 kali 15 meter. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi next kita lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman. Next, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry Dermawan teman-teman. Pertanyaannya, Mas Wahyu, 100 juta itu sudah sekalian beli tanahnya saja atau cuma bangunannya saja? Oke, mungkin Pak Ferry nggak nyimak dari awal ya. Jadi budget 100 juta itu adalah biaya bangun sudah termasuk ongkos tukang dan material Pak Ferry. Oke, next ya pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Pak Sarifudin. Ini pertanyaannya, maaf cara nge-review kameranya gak stabil jadi pusing ditonton. Oke, jadi namanya juga amatir ya. Makanya jadi kalau kita ambil kamera gak stabil, jadi saya mohon maaf. Oke, next lanjut. Nah, ini selanjutnya ada dari Tangerang dengan Mbak Sri Sudaryati. Kalau wilayah Tangerang gimana Mas? Apa sama biayanya? Mohon infonya. Oke, jadi begini. Memang biaya borongan untuk tiap daerah itu tergantung spesifikasi material. Juga harga material dan ongkos tukang di beberapa daerah memang berbeda-beda ya. Tapi untuk bangun rumah dengan budget atau biaya 100 juta itu teman-teman sudah saya siapkan rincian belanja materialnya dan perhitungan ongkos tukangnya. Jika diaplikasikan di kota-kota teman-teman masing-masing memang pasti ada selisih. Tapi selisihnya tidak banyak dari perhitungan yang sudah kita buat teman-teman. Oke, cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada lagi dari siapa nih? Mbak Bintan Magrifoh. Tanahnya, ini tanahnya apa maksudnya? Tanahnya beli apa gimana gitu ya? Ya tentunya kalau kita mau bangun rumah, tentunya kita harus punya ada tanah dulu teman-teman. Kalau nggak ada tanah, terus mau dibangun di mana rumahnya? Oke, next ya. Ini dari Mas Roni Sohiron. Mas Wahyu, kedengarannya kok enak ya, bisa murah begitu, benarkah? Nah, sebenarnya ini harga ini saya kira standar, biaya ini saya kira standar. Bedanya tampak murah karena kita menyesuaikan based on budget saya bilang. Jadi kita menyesuaikan dana jadi luas bangunan. Jadi luas bangunan itu menyesuaikan dengan dana atau budget yang kita miliki. Jadi tampaknya murah. Sebenarnya kalau luas bangunan yang kita bangun besar, biayanya juga kurang lebih sama, begitu. Oke, lanjut ya. Ini dari Mbak Eni Dwiriani. Ke Kediri bisa Mas? Kalau jalan-jalan ke Kediri bisa. Tapi kalau untuk bangun, nah jadi untuk teman-teman di luar kota, sekali lagi ya. Untuk teman-teman yang ingin bangun di luar kota dengan budget yang sama teman-teman, itu kami sudah menyiapkan untuk gambar kerja dan rincian belanja materialnya teman-teman. Juga perhitungan ongkos tukangnya. Jadi berbekal itu, teman-teman bisa bangun di kota-kota teman masing-masing, di kota teman-teman masing-masing dengan menggunakan tenaga tukang lokal. Jadi berbekal yang kita buat itu teman-teman. Karena kalau diborongkan nanti biayanya tentunya sedikit lebih mahal dari perhitungan yang kita buat. Makanya kita buatkan rinciannya dan perhitungan biaya tukangnya, agar budget atau biaya bangunnya bisa kurang lebih sama dengan yang kita bangun. Begitu. Oke, cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Tommy Suharto. Mas Wahyu, ada WA enggak?
Oke, saya ada WA. Nah ini lanjut, kita ada pertanyaan dari Mbak Marsiti. Ya 50 juta buat bayar tenaganya mungkin saja. Ya 50 juta buat bayar tenaganya sih mungkin saja. Kalau materialnya saja ya gak cukup. Padahal 3 kali 8. Gak mungkin. Ini tanya apa-apa ya. Coba saya baca lagi ya teman-teman ya. Ya 50 juta buat bayar tenaganya saja mungkin. Oh ya gitu. Jadi Mbak Marsit ini bilang kalau 50 juta buat bayar tenaganya saja mungkin. Kalau sama materialnya saja nggak cukup. Padahal 3 kali 8. Nggak mungkin. Ini beliau tentang bangun rumah yang dia 50 jutaan ya teman-teman ya. Oke. Ini tanya atau apa ya? Masuk kategori tanya atau apa ya teman-teman ya? Ini saya jawabnya gimana? Beliau ini mungkin bangun rumah ukuran 3 kali 8 tapi 50 juta buat bayar tenaganya saja gitu ya. Tapi nggak cukup sama materialnya ya. Nah jadi gini Mbak Marsiti, kalau bangun rumah 50 juta yang baru saja saya upload di video kemarin ya teman-teman ya, Mbak Marsiti ya, itu mungkin sekali bisa dibangun dengan budget atau anggaran biaya 50 jutaan. Dan itu sudah termasuk ongkos tukang dan material. Dan kalau khusus untuk pertanyaan Mbak Marsiti ini, kalau bangun 3 kali 8 50 juta tapi nggak cukupnya buat bayar tenaga saja, berarti itu kalau luas 3 kali 8 kan berarti bangunannya 3 kali 8 kan jadi 24. Jadi luas bangunan 24 meter persegi untuk bayar tenaganya saja 50 juta, berarti itu per meternya 2 juta. Itu luar biasa loh. Bisa jadi tidak cukup kalau mungkin temboknya nggak pakai bata. Kalau temboknya pakai dinding apa ini yang mahal ini? Kalau temboknya pakai bata, saya kira cukup sekali dengan budget tersebut. Oke ya, lanjut ya. Oh ini ada dari Mbak Marsiti lagi ya. Oke lanjut. Dari Mbak Marsiti lagi teman-teman. Ini dari Mbak Marsiti. Pret, mana mungkin uang 3 kali 8 aja 100 juta belum berdiri. Pret. Ini nanya atau apa ini? Nggak mungkin. Maksudnya uang ini bangunan 3 kali 8 aja uang 100 juta belum berdiri. Oke, bangunan 100 juta 3 kali 8 belum berdiri. 3 kali 8 belum berdiri. Oke. Bisa saja teman-teman ya. Jadi bangunan luas 3 kali 8 dana 100 juta itu belum berdiri tuh mungkin sekali. Kalau materialnya mungkin menggunakan apa ya? Jadi kita harus tahu materialnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau 3 kali 8 jadi Mbak Marsit ini bangun rumah luasnya 3 kali 8. 3 kali 8 itu kan 24 meter persegi teman-teman. Dana 100 juta tapi belum berdiri. Oke, tapi untuk Mbak Marsiti tetap saya doakan semoga diberikan hasil terbaik dalam setiap usaha ya Mbak Marsiti ya. Jadi luas 3 kali 8 100 juta belum berdiri. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Marsiti lagi teman-teman. Bohong mas, mana mungkin rumah 90 aja gak jadi, bohong. Saya nggak tahu mau bilang apa ini teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan ya Mbak Marsiti ya. Tapi memang kalau yang kita bangun itu semuanya mungkin sekali kita bangun dengan budget atau anggaran biaya yang sudah kita sampaikan. Oke Mbak Marsiti. Tetap untuk Mbak Marsiti saya doakan semoga diberikan banyak limpahan rezeki juga hasil terbaik dalam setiap usahanya ya Mbak Marsiti ya. Semoga bangunan rumahnya 3 kali 8 itu bisa cepat jadi Mbak Marsiti ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak siapa ini ya? Langsung aja ya. Masya Allah cuma 50 juta sudah punya rumah sebagus itu. Tolong mas sarannya. Ini punya lahan lebar 10 meter, panjang 18 meter. Dan saya sudah punya budget 120 juta. Seperti apa ya? Dan rumah tipe berapa yang bisa kebangun mas? Tolong sarannya mas, please. Oke, jadi begini. Dana 120 juta. Jadi berapapun luas lahannya ya teman-teman semua ya. Berapapun luas lahannya, untuk dana 120 juta itu sudah cukup untuk jadi hunian. Tapi dengan luas bangunan kurang lebih di bawah 50 meter persegi. Jadi rumah 2 kamar, tipe 40, tipe 45 itu semua bisa dibangun dengan budget atau anggaran biaya 120 juta. Jika diborongkan ya teman-teman ya. Kalau tidak diborongkan, itu budgetnya bisa di bawah itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya next. Dari Mas Idam ke Suma. Mas, apa hanya menerima job di Jawa Timur?
sebenarnya untuk luar kota, sekali lagi teman-teman ya, untuk luar kota, jika teman-teman ingin membangun dengan budget yang sama, kami sudah membuat rincian belanja material untuk rumahnya teman-teman. Juga desainnya juga, gambar kerjanya juga, denanya juga, semuanya sudah kita buatkan. Jadi berbekal yang kita buat itu, teman-teman semuanya bisa bangun rumah dengan budget yang sama di kota teman-teman masing-masing dengan menggunakan tenaga tukang lokal. Karena rincian belanja materialnya sudah kita buat dengan detail, gambar kerjanya juga. Dan perhitungan biaya ongkos tukangnya juga, gambaran perhitungan biaya ongkos tukang juga sudah kita buatkan. Jadi berbekal yang kita buat itu, teman-teman bisa bangun dengan budget yang kurang lebih sama. Oke, cukup jelas. Next, pertanyaan selanjutnya ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini dari Mas Adi Sepuloh. 100 juta itu sudah termasuk biaya tukang atau belum? Oke. Teman-teman, tolong. Jadi begini teman-teman, biar lebih enak tuh disimak dari awal sampai akhir. Jadi kan di video sudah saya jelaskan bahwa budget 100 juta itu sudah termasuk ongkos tukang dan material dan tidak termasuk biaya tanah. Kemudian pengerjaannya tidak menggunakan sistem borongan. Jika diborongkan nanti biayanya jauh di atas itu. Jika tidak diborongkan, budget itu mungkin sekali. Dan untuk teman-teman yang ingin bangun dan budget kurang lebih sama, agar lebih memudahkan, saya sudah siapkan rincian belanja materialnya apa saja, kemudian gambar kerjanya apa saja, gambar perhitungan ongkos tukang apa saja. Jadi berbekal yang kita buat itu, teman-teman bisa bangun dengan budget atau anggaran biaya yang sama dengan model yang sama yang seperti kita buat di kota teman-teman masing-masing, dan selisih biayanya nggak akan, insya Allah nggak jauh beda. Tapi jika diborongkan, tentunya biayanya pasti di atas biaya yang saya sebutkan tadi. Oke, cukup jelas. Nah, satu lagi ya, khusus untuk teman-teman yang sudah punya paketnya, itu teman-teman bisa konsultasikan semuanya jika teman-teman mengalami kesulitan. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya cukup panjang ini teman-teman ya. Jadi dari Mbak Rininta. Pertanyaannya gini. Gini Mas, lebih enak mana, beli tanah kafling atau beli perumahan? Satu-satu ya teman-teman ya. Lebih enak mana, beli tanah kafling atau beli perumahan? Oke. Kemudian harga tanah sekarang juga mahal. Bangun rumah banyak biaya, belum lagi urus surat-surat. Tapi perumahan juga mahal. Gimana nih? Oke, jadi gini teman-teman. Dari awal ya teman-teman ya. Lebih enak mana, beli tanah kafling atau beli perumahan? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya teman-teman ya. Beli tanah kafling, kalau beli tanah kafling teman-teman ya, yang penting satu, sertifikatnya sudah siap, tinggal balik nama. Jadi kalau beli tanah kafling, kita pastikan dulu legalitasnya SHM atau sertifikat sudah siap, jadi tinggal balik nama. Oke, itu kalau beli tanah kafling. Kalau beli perumahan, nah kalau perumahan ini sekarang jarang sekali perumahan yang menjual unit perumahannya dalam unit ready. Jadi kalau teman-teman beli unit perumahan, itu rata-rata unitnya belum jadi. Jadi teman-teman bayar DP dulu, baru rumahnya dibangunkan. Itu loh. Seandainya teman-teman beli cash, itu unitnya juga belum jadi, kecuali teman-teman beli perumahan di kawasan perumahan yang rumahnya unit rumah-rumah second, itu unitnya rata-rata jadi. Kalau rumah-rumah baru, perumahan rata-rata unitnya belum jadi. Oke, cukup jelas. Sekarang pertanyaan kedua dari Mbak Rininta. Harga tanah sekarang mahal. Memang harga tanah memang ada yang mahal, ada yang murah, tapi tergantung lokasi, karena lokasi menentukan harga. Oke ya. Sekali lagi, dimanapun lokasinya kalau beli tanah, pastikan sertifikatnya siap teman-teman. Kemudian bangun rumah banyak biaya, belum lagi urus surat-surat. Oke. Mengenai bangun rumah banyak biaya, bangun rumah ini bisa jadi banyak biaya, bisa jadi sedikit biaya teman-teman. Jadi kalau bisa jadi banyak biaya kalau yang kita bangun rumahnya itu besar sekali teman-teman. Karena kan kita menyesuaikan. Kalau yang kita bangun nggak begitu besar, biayanya juga nggak banyak kok. Oke? Belum lagi urus surat-surat. Memang ya teman-teman ya, kalau urus surat-surat untuk bangun rumah, kalau di kota-kota besar, biasanya sih kita memerlukan IMB teman-teman. Tapi kalau di kampung sih saya kira kebanyakan jarang yang pakai IMB teman-teman. Oke? Lanjut ya pertanyaannya ya. Nah, jadi mungkin itu dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang bisa saya jawab ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen di bawah deskripsi video ini teman-teman. Insya Allah saya upayakan untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jika masih ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin teman-teman. Tetap saya doakan semoga semuanya diberikan banyak limpahan rezeki serta kesehatan dan hasil terbaik dalam setiap usaha. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.